Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian sehat. Saya juga harus sehat. Ya, hari ini saya ingin menceritakan kembali bagaimana di tahun 2017 untuk pengobatan saya di Singapura dan darah saya dikirim ke Amerika. Jadi saya mau bicara cukup panjang karena ini dimulai tahun 2017 sampai di tahun 2020 awal sebelum COVID. Ya, oke, saya dibantu oleh Intan. Halo. Iya. Oke, tahun 2015 kita bicara tentang autoimun. Saya dicek di mana, Intan? Di Oregon Health and Science University, Ocular Immunology Laboratory, itu di Portland, USA. Oke, di Portland, Oregon, USA. Ya. Dan saya mau review dulu ke belakang. Jadi pada saat di tahun 2016 berakhir itu, saya total punya 14 autoimun. Ya. Dari 14 autoimun itu, yang aktif ada berapa, Intan? Di 2016. Yang aktif ada 5, Bu. Oke, yang aktif ada 5, yang 9 tidur. Ya. Artinya tidak aktif. Ya. Sekarang saya mau tahun 2017 ya. Oke, tahun 2017 bagaimana, Tan? Berapa kali saya periksa di Oregon tersebut? Kalau untuk di tahun 2017, Ibu periksa di Oregon itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Iya. Ya, oke. Jadi 1 kali itu saya ada berapa, Intan? Ada 5 autoimun di situ. Ada 5 autoimun. Ya. Jadi 5 autoimun itu semuanya yang terdiri dari 14 autoimun yang saya punya. Iya. Iya. Jadi artinya masih tetap berarti ya, Tan? Iya, belum ada autoimun baru. Oke, jadi masih tetap. Jadi Intan kemarin cerita saya ada 4 autoimun yang tahun di 2016 itu ada. Yang terakhir kan ada 5. Jadi 4-nya itu masih aktif. 1-nya dari yang tahun 2016 itu tidur. Tapi yang lama, yang 9 tidur itu aktif di tahun 2017. Betul ya, Tan? Betul. Ada 1 yang muncul. Ya. Ya, nanti Intan akan menceritakan secara detail histori dari tahun 2015 sampai di tahun 2019 ya, secara lengkap. Oke, setelah itu di tahun 2018 saya dicek berapa kali, Intan? Untuk di tahun 2018, Ibu dicek di Oregon itu 2 kali. Di 2 bulan kali. Februari dan bulan September. Oke, Februari dan di bulan September. Sedangkan Februari 2018 berapa saya aktifnya? Di bulan Februari itu ada 7 autoimun yang aktif dengan 2 autoimun baru. Oh, oke. Jadi tahun 2018 bulan Februari saya ada 7 autoimun. Yang 5 itu yang kepunyaan tahun 2017. Yang 2 ini yang tidak pernah muncul, dia muncul baru. Jadi kalau sebelumnya tahun 2016 saya punya 14 autoimun, ditambah 2 yang baru di tahun 2018 saya punya 16 autoimun, jenis autoimunnya. Oke? Ya, setelah itu di bulan September 2018 bagaimana dari 7 bulan Februari? Untuk di bulan September 2018 itu dari yang sebelumnya 7 di bulan 7. Februari menjadi 3 dengan autoimun yang sama. Jadi menjadi 3, 7 menjadi 3. Jadi artinya dari 16 itu total 3 yang masih aktif, 13 yang tidur. Ya, jadi tetap konsisten. Saya masih tetap minum yang Celsep 3000 mg, 3000 mg, dan Sandimunnya itu tetap saya minum 225 mg. Ya. Jadi Dokter Andrianko melihat ini berhasil. Yang totalnya sebenarnya dari tahun 2015 saya diperiksa, 2016, 2017, 2018 itu totalnya 16. Ternyata di bulan September itu sudah berkurang menjadi 3 dari 16. Setelah itu di tahun 2019 saya dicek berapa kali, Intan? Untuk di tahun 2019, Ibu dicek di Oregon itu hanya 1 kali di bulan Agustus dengan autoimunnya 2 autoimun lama. Ya, oke. Jadi karena dari B dan T cell itu ya menyebabkan bahwa obat itu berhasil.
ya, obat yang terakhir yang saya dikonsumsi itu dianggap berhasil. Jadi bulan apa tadi? Bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2019 ya. Iya. Jadi bulan Agustus 2019 dari 16 itu yang 2 yang muncul dan itu yang lama ya. Iya. Oke, itu yang lama ya. Oke, jadi saya serahkan lagi kembali ke Intan untuk bisa menceritakan dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Jadi supaya kelihatan jelas ada yang muncul, ada yang tidur, dan ada yang aktif kembali kepunyaan saya yang tahun 2015 dan tahun 2016. Di tahun 2015, tepatnya di bulan Januari, itu dilakukan pemeriksaan pertama dan ditemukan 7 autoimun, yaitu 20 strip KDA, 24 strip KDA dalam kurung HSP 27, 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrous 2, 32 strip KDA, 38 strip KDA, 46 strip KDA dalam kurung enolase, 60 KDA proteins. Lalu untuk di bulan Juni di tahun 2015 terdapat 9 autoimun, yang mana di situ ada 4 autoimun lama dan 5 autoimun baru. Untuk autoimun lama ada 20 strip KDA, 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrous 2, 38 KDA, 46 KDA dalam kurung enolase, dan untuk autoimun baru ada 23 strip KDA dalam kurung HSP 27, 36 strip KDA, 40 KDA dalam kurung aldolase, 42 KDA, dan 48 strip KDA proteins. Lalu untuk di bulan Juni tahun 2016, di situ ditemukan 5 autoimun dengan 3 autoimun lama dan 2 autoimun baru. Untuk autoimun lamanya ada 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrous 2, lalu 23 strip KDA dalam kurung HSP 27, 40 strip KDA aldolase, dan untuk autoimun barunya ada 70 strip KDA dan 82 strip KDA proteins. Untuk di tahun 2017, tepatnya di bulan April, di situ ditemukan 5 autoimun, yaitu 30 strip KDA carbonic anhydrous 2, lalu 60 strip KDA proteins, 23 strip KDA dalam kurung HSP 27, 70 strip KDA, dan 82 strip KDA proteins. Itu adalah autoimun yang lama. Di tahun 2017, jadi total autoimun yang muncul sudah ada 14 autoimun. Lalu untuk di tahun 2018, di bulan Februari, di situ ada 7 autoimun, yang mana ada 5 autoimun lama dan 2 autoimun baru. Untuk autoimun lamanya ada 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrous 2, lalu ada 60 KDA proteins, lalu ada 40 strip KDA aldolase, ada 70 KDA, dan 82 KDA proteins. Untuk autoimun barunya ada 2, yaitu 45 strip KDA dan 136 strip KDA proteins. Lalu untuk di tahun 2018 lagi, tepatnya bulan September, di situ ada 3 autoimun, yang dimana itu adalah autoimun lama, yaitu 30 strip KDA atau carbonic anhydrous 2, lalu ada 40 strip KDA dalam kurung aldolase, lalu ada 70 strip KDA. Lalu untuk di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus, itu ada 2 autoimun, dan itu autoimun lama, yaitu 30 strip KDA dalam kurung carbonic anhydrous 2, lalu 40 strip KDA dalam kurung aldolase. Jadi total keseluruhan autoimun dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah 16 autoimun, dengan hasil akhir 2 autoimun yang bangun dan 14 autoimun yang tidur. Oke, Cute Moms, tadi Intan sudah menjelaskan historinya saya mengenai autoimun. Ya, sekarang saya ingin menceritakan bagaimana tentang badan saya menerima obat tersebut. Ya, jadi saya juga diperiksa ESR-nya, ginjalnya saya juga diperiksa, levernya saya juga diperiksa,
tapi memang Tuhan itu luar biasa. Jadi tahun 2015 sejak saya mulai start minum obat steroid di bulan Januari, terus saya minum Celsep karena tidak berhasilnya steroid, terus saya minum Celsep 3000 sampai top dosis, terus akhirnya menjadi high dose, saya minum juga Sandimun, itu ginjal normal, masih dalam range, lever juga dalam range. Tuhan luar biasa meletakkan saya dengan minum obat yang high dose. Ya, jadi saya akan menceritakan lagi bagaimana di tahun 2017 obat yang saya minum itu efek ke badan saya. Kalau lever, ginjal normal semuanya. Hanya ESR aja. Jadi ESR itu adalah inflammation atau laju endapan darah, betul? Betul. Oke. Jadi Intan bisa tolong dibantu dari tahun 2016 laju endapan darah saya terakhir angka berapa? Untuk di tahun 2016 itu tepatnya di bulan September, terakhir ESR ibu itu 22. Oke, 22 ya. Terus lanjut di tahun 2017 Di tahun 2017 berapa kali saya diperiksa, Intan? untuk periksa ESR di tahun 2017 itu ada 4 kali Bu. 4 kali. Ya. Jadi Intan bisa ceritakan Untuk di bulan Januari itu ESR-nya di angka 35, bulan April 35, bulan Juli 41, dan bulan Oktober 40. Oke. Jadi kalau kalian lihat semakin bertambahlah saya dari 27 ke 35, terus sempat turun, akhirnya berakhir di tahun 2017 40. Ya, itu memang dokter Andrianko melihat bahwa inflammation saya tinggi, tapi pada saat diperiksa inflammation itu tidak ada di mata saya. Makanya dokter Andrianko tidak menginjek lagi mata saya. Itu juga memang selalu yang saya bilang bahwa saya selalu doa, please go away my inflammation. Ya, jadi saya selalu beruntung setiap ke dokter Andrianko, inflammationnya takut sama dokter Andrianko. Lucu ya? Oke. Lanjut tahun 2018, berapa kali saya diperiksa? Untuk di tahun 2018 ibu periksa ISR itu ada 3 kali. Oh, 3 kali, oke. Iya. Kan sebelumnya di 2017 terakhir di angka 40. Yap. Lalu di bulan Januari tahun 2018 itu di angka 27, di bulan April 28, dan di bulan Juli 58. Ya, jadi tahun 2018 itu bulan Juli saya cukup tinggi juga 58. Ya mungkin karena kebetulan lagi stres jadi radang itu muncul cukup tinggi. Oke, lanjut tahun 2019 bagaimana? Untuk di 2019 di sini ibu periksa sebanyak 5 kali untuk ISR. Oke, 5 kali. Di bulan Januari 46, di bulan Maret 21, di bulan Juli 37, di bulan Juli lagi 55. Kayak mainan ya. Oke, jadi tahun 2019 itu saya berakhir di 55 ya. Satu lagi Bu, di bulan Oktober 30. Oh, Oktober berapa? 30. 30, oke, turun lagi. Berarti saya stresnya berkurang lagi. Jadi 30. Iya. Ya, itu tahun 2019. Dan satu kali lagi tes di tahun 2020 sebelum Covid, saya sempat ke Singapura lagi di bulan Januari, betul ya Intan ya? Iya, betul. Oke, tahun 2020 bulan Januari berapa Intan? 38. 28. Jadi sudah 38. Oh, 38. Oke, jadi sudah turun ya sebenarnya dari 56 kan turun jadi 38. Setelah Covid, jadi setelah Januari terakhir itu, jadi sampai hari ini saya tidak pernah lagi ke Singapura untuk cek mata saya dan darah saya. Tapi kondisi saya merasa seperti biasa saja. Saya tidak merasa melihat sesuatu keadaan saya itu aneh, ya. Perubahan di mata saya juga masih tetap tidak ada sesuatu yang aneh. Badan saya juga tetap tidak ada terasa yang aneh. Mungkin saya bawa semuanya tuh dengan happy. Oke, cute moms, saya akhirin ceritanya saya untuk periksa dokter. Saya selanjutnya akan sharing bagaimana aktiviti yang saya selalu lewatin dari mulai saya meeting dan
lain-lain. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu komen di YouTube, dan terima kasih juga untuk yang bisa share. Terima kasih juga yang sudah menjadi subscriber saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan seluruh isi YouTube saya berguna dan bisa share bahwa Tuhan itu luar biasa untuk saya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya, Autoimun Azure Woman Channel, AAW Channel. Bye.